Salam sepak bola ya. Di video ini kita akan bahas tentang Juventus yang memasukkan laporan keuangannya selama beberapa musim terakhir dan terancam untuk kembali ke Serie B lagi untuk dua kalinya setelah skandal Calciopoli ya, yang tahun 2005, 2006 dan 2004, 2005 itu. Nah, di sini disebutkan juga bahwa Juventus ini dalam beberapa musim terakhir ya, terutama sejak mereka mendominasi Serie A itu, mereka mengambil keuntungan yang cukup besar dari para rivalnya. Dari yang gue baca juga bahwa di situs tentang transfer pemain, tentang keuntungan segala macam, mereka ini nggak menyebutkan secara spesifik di laporan keuangannya, sehingga pajak yang harus mereka bayarkan ini jauh lebih kecil, sehingga sehingga Juventus ini bisa mendatangkan pemain-pemain yang kalau gue bilang ketika itu dengan harga yang murah, namun ya mereka berani memberikan gaji yang fantastis dan hasilnya ya dominasi Serie A itu. Dan di sini kalau gue bilang, terutama yang paling kentara itu kan ada pertukaran pemain juga antara si Pjanic dengan Arthur, yang disebutkan di situ bahwa Juve ini mengeluarkan duit sebesar 12 juta euro untuk mendatangkan Arthur ditambah Pjanic. Cuman di sini kalau di sini disebutkan juga bahwa di sini dalam transaksi tersebut Juve mendapatkan keuntungan modal sebesar ya sekitar 40-an juta euro lah dari transaksi itu yang diberikan oleh Barca. Nah, jadi Juve kehilangan 12 dapat 40-an, Juve untung 28-an juta euro lah yang ditanamkan langsung ke modal oleh si Barca ini. Dan di sini kalau gue bilang ya Juve ini kembali mengakali dalam artian mengelabui si FIGC, yaitu organisasinya si Serie A ini. Dan ya kalau gue bilang ini nggak ada pembagiannya. Jadi kalau misalkan Juve untung sendiri dalam artian oke, kita untung dalam satu perusahaan, cuman kan ya namanya pengawas ini kan ya uang tutup mulut lah. Karena uang tutup mulutnya ini nggak diberikan oleh Juve, sehingga para pengamat segala macam ini teriak. Cuman kalau misalkan lo seperti itu ya, kalau gue bilang ya dalam sebuah perusahaan lo sah-sah aja mendapatkan keuntungan maksimal. Cuman dalam keuntungan maksimal ini harus lo ada pembagiannya yang jelas, sehingga salah satu kubu tidak teriak. Dan ya inilah salah satu seni dalam mengelola sebuah perusahaan. Nah, kedepannya apakah Juve ini akan diturunkan atau enggak ya? Kalau gue bilang enggak juga. Kenapa? Ya, Agnelli ini kan pinter dalam artian ya jaringannya dia banyak, dan berita ini kan kalau gue bilang udah cukup lama ya, cuman baru di-up lagi oleh beberapa ahli. Dan di sini Juve pun juga belum mengeluarkan statement. Dan kalau gue bilang kalau misalkan Juve ketakutan, mereka akan mengeluarkan statement. Cuman di sini ya Agnelli dengan Juve ya tenang-tenang aja, nggak ada statement, nggak ada apa segala macam. Mereka tutup mulut lah istilahnya. Nah, dalam aksi tutup mulut ini, feeling gue Agnelli, direksi Juventus ini sedang membangun sebuah ide gimana sih kita bisa membersihkan namanya secara bersih lah ibaratnya. Dan ya mungkin statement yang akan keluar nanti akhirnya kita nggak ada permainan seperti itu kok, yang kita lakukan hanyalah bla 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 segala macam. Itulah yang akan terjadi. Oke, sekian dulu.